Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil PBL kami. Namun sebelum kami melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya Rinda Zigna Agustina, dan ada juga anggota kami Made Jaya Saputra, Sidik Ilham Tahara, Yeremias Julianus Amma, dan Adiba Kaila Madiha. Untuk proyek kami kali ini, kami mengambil judul Analisis Strategi dalam Manajemen Bisnis Modern. Kami langsung ke pendahuluannya. Untuk yang pertama, latar belakang. Di tengah dinamika persaingan bisnis yang semakin ketat dan terus berubah, setiap organisasi dituntut memiliki arah yang jelas dan strategi yang tepat agar tetap bertahan dan berkembang. Strategi merupakan rencana jangka panjang dan fondasi penting dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, serta membentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebagaimana terlihat pada pertumbuhan startup digital di Indonesia seperti Gojek Tokopedia atau Goto dan Bukalapak atau Buka melalui perumusan strategi bisnis dan keputusan initial public offering atau IPO. Di startup, strategi berperan penting karena beroperasi di tengah ketidakpastian pasar dan keterbatasan sumber daya, sehingga penggunaan alat analisis strategi seperti SWOT dan PESTEL menjadi makin penting. Analisis strategi juga relevan bagi perusahaan milik negara atau BUMN seperti Bank Riau Kepri Syariah, serta berfungsi sebagai pedoman dalam merancang arah jangka panjang organisasi agar mampu menyusun kebijakan yang adaptif dan inovatif di era ekonomi digital. Dan untuk slide yang berikut yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis strategi dalam konteks manajemen strategis modern? Yang kedua, apa saja metode dan pendekatan yang umum digunakan dalam melakukan analisis strategi seperti SWOT, PESTEL, dan PRIO? Dan yang ketiga, bagaimana analisis strategi diterapkan dalam kasus nyata, baik pada startup digital maupun BUMN. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan analisis strategi. Dan yang terakhir, bagaimana hasil analisis strategi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan keputusan strategi perusahaan. Dan untuk slide yang berikut yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, memahami makna dan ruang lingkup analisis strategi dalam kerangka manajemen strategi modern. Dan yang kedua, mengidentifikasikan berbagai alat dan pendekatan analisis strategi yang banyak digunakan seperti analisis SWOT, PESTEL, dan PRIO. Dan yang ketiga, menggambarkan penerapan nyata analisis strategi pada startup digital maupun BUMN. Dan yang keempat, mengeksplorasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan proses analisis strategi. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman tentang bagaimana hasil analisis strategi dapat digunakan untuk merumuskan strategi bisnis. Baik, untuk slide selanjutnya ada pengertian analisis strategi. Dalam dunia manajemen modern, analisis strategi menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan jangka panjang.
Analisis strategi merupakan serangkaian langkah sistematis untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal perusahaan guna merumuskan pilihan strategi yang tepat. Menurut David, tahun 2020, analisis strategi adalah tahap awal manajemen strategis untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan serta menjadi dasar penyusunan strategi bisnis. Menurut Grant serta Bernie dan Hesterly menegaskan bahwa analisis strategis berperan dalam menciptakan keunggulan bersaing dan menjadi jembatan antara analytical thinking dan strategic decision making. Proses ini melibatkan interpretasi dan sintesis berbagai faktor internal dan eksternal berada pada tahap formulasi strategi dan tanpa analisis yang komprehensif, strategi berisiko gagal diterapkan. Dalam kondisi startup digital dan BUMN di Indonesia, analisis strategi terbukti penting dalam menghadapi transformasi digital dan dinamika pasar. Baik, untuk selanjutnya ada model dan alat analisis strategi. Untuk yang pertama itu ada SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu alat yang paling umum digunakan dalam analisis strategi karena kemudahannya dalam menggambarkan kondisi internal dan eksternal organisasi secara sederhana namun strategis. SWOT terdiri dari strengths, weaknesses, opportunities, dan threats, di mana kekuatan dan kelemahan mencerminkan faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari faktor eksternal. Hasil analisis SWOT dapat dikembangkan menjadi strategi SO, WO, ST, dan WT sebagai dasar penyusunan strategi. Sebagaimana ditunjukkan pada studi startup makanan halal.id dan Bank Riau Kepri Syariah, kelebihan SWOT terletak pada kesederhanaannya, namun karena bersifat kualitatif dan subjektif, analisis ini sebaiknya dipadukan dengan alat lain seperti Pestel atau Frio untuk hasil yang lebih menyeluruh. Untuk selanjutnya ada Pestel. Analisis Pestel adalah alat bantu untuk memahami dan mengevaluasi kondisi eksternal yang memengaruhi operasional dan arah strategis perusahaan melalui 6 elemen lingkungan makro, yaitu politikal, ekonomik, sosial, teknologikal, environmental, dan legal. Menurut Ivanka dan Finaldi, Pestel membantu perusahaan mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, tren sosial, perkembangan teknologi, isu lingkungan, serta regulasi hukum, sehingga manajemen dapat merancang strategi yang lebih adaptif dan berorientasi jangka panjang. Studi pada aplikasi Halodoc menunjukkan bahwa Pestel mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal secara komprehensif, sekaligus menjadi pelengkap SWOT dalam mengungkap dinamika eksternal yang perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi bisnis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk model dan alat analisis strategi selanjutnya ada 5Force. 5Force yang dikembangkan oleh Michael E. Porter merupakan alat analisis strategi untuk memahami intensitas persaingan industri dan menilai daya tarik serta posisi kompetitif perusahaan. Model ini mencakup ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar pemasok, ancaman produk pengganti, dan persaingan antar perusahaan yang bersama-sama menggambarkan tekanan dan peluang strategis dalam suatu industri. Penerapan
Force terbukti relevan pada startup teknologi seperti Goto dan Buka, serta BUMN perbankan seperti Bank Riau Kepri Syariah dalam menghadapi disrupsi digital dan persaingan yang ketat. Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya mengungkap struktur kompetitif industri. Namun, karena berfokus pada analisis eksternal, penggunaannya perlu dipadukan dengan alat lain seperti SWOT atau Frio agar menghasilkan pandangan strategi yang lebih holistik. Selanjutnya ada model RBV atau Research Based View, merupakan pendekatan analisis strategi internal yang menekankan bahwa keunggulan bersaing di perusahaan ditentukan oleh kemampuan pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas internal, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam RBV, sumber daya dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif jika memenuhi kriteria valuable, rare, immutable, dan organized yang dirangkum dalam kerangka Frio sebagai alat evaluasi strategis. Menurut studi De Souza tahun 2024 menunjukkan bahwa kapabilitas seperti kepemimpinan inovatif, jejaring ekosistem yang kuat, dan budaya organisasi yang khas dapat menjadi sumber keunggulan berkelanjutan jika memenuhi kriteria Frio, baik pada startup maupun BUMN yang mengevaluasi aset strategis seperti tim teknologi, kepercayaan publik, dan jaringan nasional. Yang selanjutnya ada value chain. Value chain yang dikembangkan oleh Michael Porter merupakan kerangka kerja untuk menganalisis aktivitas internal perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan melalui aktivitas utama dan pendukung. Aktivitas utama itu meliputi inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, and service. Sedangkan aktivitas pendukung mencakup procurement, technology development, human resource management, and firm infrastructure. Dalam konteks startup, digital, dan BUMN, analisis value chain membantu mengidentifikasi proses yang menciptakan atau menghambat nilai efisiensi logistik, teknologi aplikasi, dan layanan pelanggan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan diferensiasi untuk memperkuat keunggulan kompetitif. Untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi analisis strategi. Yang pertama, kita masuk ke faktor internal. Data internal, ketersediaan dan keakuratan data menentukan kualitas hasil analisis dan strategi. Kemudian, kemampuan manajerial, kapasitas manajemen dalam menerapkan alat analisis strategi mempengaruhi ketepatan strategi. Berikutnya, budaya organisasi, budaya yang terbuka dan inovatif memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dan selanjutnya, sumber daya dan kapabilitas keunggulan kompetitif bergantung pada pemanfaatan sumber daya unik di sebuah perusahaan. Untuk yang kedua, kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama ada dinamika bisnis, perubahan pasar, teknologi, dan regulasi yang cepat, persaingan industri, kompetisi tinggi menuntut strategi yang tepat dan responsif. Kemudian ada regulasi pemerintah, kebijakan mempengaruhi arah dan kelayakan strategi. Kemudian ada tren konsumen, perubahan gaya hidup dan preferensi pasar. Untuk selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran-saran. Analisis strategi merupakan komponen penting dalam manajemen strategis bagi startup maupun BUMN karena membantu perusahaan memahami kondisi internal dan eksternal dalam merumuskan
strategi yang efektif dan berorientasi jangka panjang. Berbagai alat seperti SWOT, PESTEL, FRIO, Porters, Five Forces, and Value Chain saling melengkapi dalam pengambilan keputusan strategis. Studi kasus makanan halal ID menunjukkan bahwa kombinasi analisis tersebut mampu menggambarkan posisi strategis perusahaan secara menyeluruh serta membantu menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi persaingan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Saran: 1. Melakukan analisis strategi secara berkala agar tetap kompetitif. 2. Memperkuat kualitas dan kemampuan analisis perusahaan. 3. Mengembangkan keunggulan internal melalui inovasi dan peningkatan layanan. 4. Meningkatkan kolaborasi dengan investor dan mitra strategis. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan kuantitatif agar hasil lebih terstruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.